semuanya, selamat datang di video ini. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Erika Zalvalia dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 11026211054. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Modifikasi Perilaku Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Ibu Riana Bagaskorowati PhD. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang modifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Menurut Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952, anak dengan hambatan emosi dan perilaku merupakan anak yang memiliki tingkah laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap yang positif, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak memiliki toleransi terhadap kelompok atau orang lain, dan mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Menurut Hallahan and Kaufman, terdapat 4 karakteristik anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Yang pertama, anak yang mengalami kekacauan tingkah laku, seperti suka berkelahi, memukul, dan menyerang. Yang kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik diri, contohnya kurang percaya diri, pendiam, dan merasa tertekan. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa, contohnya suka melamun, kaku, suka menghayal, dan mudah dipengaruhi. Dan yang terakhir, anak yang agresif dalam bersosialisasi, contohnya mempunyai kelompok atau geng nakal yang suka mencuri dan membuat kenakalan secara bersama-sama. Masalah perilaku anak dengan hambatan emosi dan perilaku dapat ditangani dengan teknik modeling. Nah, teknik modeling ini merupakan teknik yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yaitu seorang psikolog dan penggagas teori belajar sosial. Bandura menyatakan bahwa modeling merupakan teknik untuk mengubah, menambah, maupun mengurangi tingkah laku individu dengan belajar melalui observasi langsung untuk meniru perilaku orang maupun tokoh yang ditiru atau model, sehingga individu memperoleh tingkah laku baru yang diinginkan. Bandura melakukan eksperimen terkait teknik modeling yang dinamakan Bobo Doll Experiment. Bobo Doll adalah nama sebuah boneka yang apabila dipukul akan berdiri lagi karena pada titik gravitasinya diberi cairan. Eksperimen ini dilaksanakan pada tahun 1961 dan 1963 untuk mengamati perilaku imitasi atau meniru pada anak-anak terhadap perilaku agresif. Hasil eksperimen menemukan bahwa anak-anak yang melihat atau mengamati perilaku orang dewasa sebagai model yang bertindak agresif terhadap Bobo Doll akan membuat anak-anak tersebut kemudian meniru perilaku orang dewasa dengan menyerang boneka tersebut dengan cara yang sama, yaitu secara agresif. Menurut Bandura, terdapat 4 jenis modeling berdasarkan perilaku. Yang pertama ada modeling tingkah laku baru, yaitu seseorang dapat memperoleh tingkah laku baru karena adanya kemampuan kognitif, sehingga ia dapat mentransformasikan apa yang dipelajarinya dalam berbagai situasi menjadi pola tingkah laku baru. Kemudian ada modeling tingkah laku lama, yaitu tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki oleh individu yang melakukan modeling. Dan sebaliknya, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah individu tersebut untuk melakukan tingkah laku tersebut, tergantung apakah tingkah laku model itu diwajarkan atau dihukum. Selanjutnya ada modeling simbolik, yaitu penggunaan film, televisi, atau buku bergambar yang menyajikan contoh tingkah laku yang mungkin dapat mempengaruhi individu yang mengamatinya. Dan yang terakhir ada modeling conditioning, yaitu individu yang mengamati model tingkah laku emosional akan mendapat penguatan memunculkan respon emosional yang sama di dalam diri individu tersebut. Nantinya respon itu akan dilampiaskan pada objek yang ada di dekatnya saat ia mengamati model tersebut atau dengan objek yang mirip dengan model tersebut. Terdapat 4 langkah teknik modeling. Yang pertama, tahap perhatian, di mana individu akan memusatkan perhatian dan pengamatan terhadap perilaku model hidup atau model simbolik. Kemudian ada tahap retensi, di mana individu menangkap, memproses, dan menyimpan dalam memori terkait perilaku dari model yang diamati. Selanjutnya ada tahap reproduksi, yaitu individu akan menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan apa yang telah disimpan dalam memorinya dalam bentuk tingkah laku. Dan yang terakhir ada tahap motivasi, di mana individu akan terus melakukan perilaku tersebut apabila mendapat reinforcement atau penguatan serta motivasi. Lantas, bagaimana sih implementasi teknik modeling untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku? Seperti Bobo Doll eksperimen yang telah dilakukan oleh Albert Bandura, anak akan meniru perilaku yang ditunjukkan oleh model. Ketika model tersebut memukul dan menendang bola bobo, anak juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh modelnya.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Utami tahun 2014 dalam penelitiannya yang berjudul Identifikasi Perilaku Imitasi Negatif Anak Tunalaras di SLBE Prayuwana Yogyakarta, di mana dijelaskan bahwa munculnya perilaku agresif anak tunalaras atau anak dengan hambatan emosi dan perilaku salah satunya disebabkan oleh adanya model yang juga melakukan perilaku agresif atau bermasalah, sehingga anak meniru perilaku yang ditunjukkan dari model tersebut. Dalam hal ini, anak meniru perilaku temannya yang berperilaku tidak baik. Untuk mengurangi perilaku agresif tersebut, model yang diamati oleh anak perlu diberikan konsekuensi atas perilakunya. Hal ini juga telah dibuktikan dalam bobodol eksperimen kedua yang dilakukan oleh Bandura, di mana anak diminta untuk mengamati model yang mendapatkan hukuman dan peringatan ketika berperilaku agresif kepada bobodol. Hasilnya, kelompok anak tersebut cenderung tidak bersikap agresif terhadap bobodol. Oleh karena itu, hasil eksperimen ini dapat diterapkan pada anak dengan hambatan emosi dan perilaku, di mana seseorang yang dijadikan model dalam berperilaku agresif harus diberikan hukuman atau konsekuensi atas perilakunya. Sebagai contoh, dalam penelitian sebelumnya, teman yang dijadikan model oleh anak dapat diberikan hukuman ketika temannya tersebut melakukan perilaku agresif. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengurangi perilaku agresifnya karena tidak mau mendapat hukuman yang sama seperti model yang diamatinya. Nah, itu dia penjelasan mengenai teknik modeling dalam modifikasi perilaku anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai akhir. Bye-bye!